guys, selamat pagi. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi yang ada di menu pengembang. Ini sebagai contoh handphone saya Redmi 5A ya, RAM 2GB, internalnya itu 16GB. Yang pertama, langkah pertama itu kalian buka di setelan kalau di handphone saya. Kemudian kalian geser ke bawah di setelan tambahan, kemudian kalian lihat, kalian cari yang namanya opsi pengembang. Ini ada di bagian bawah ini kan, nah, ini opsi pengembang, kalian klik saja. Setelah itu pastikan tombol biru yang di atasnya ini kalian aktifkan dulu menjadi biru, tandanya izinkan setelan pengembang, kasih OK. Setelah itu bisa kalian lihat di sini kan banyak menu nih, ini semua ada fungsinya guys. Saya memang belum semua saya jelajahi, saya cari tahu, tapi sebagian sudah saya tahu. Pertama, stay awake. Ini fungsinya apabila kalian mengecas, kalian pasangkan charger kalian atau sambil mengecas, layarnya tidak akan mengunci sendiri atau tidak akan redup, dia tetap hidup layarnya. Di sini bisa kalian aktifkan atau kalian matikan. Kemudian itu ada lagi di sini OEM unlocking. Ini gunanya apabila kalian ingin menginstal aplikasi yang tidak ada di Google Play. Itu aplikasi-aplikasi yang di luar Google Play atau di luar Play Store. Seperti kalian ingin menginstal Kingroot, itu kan tidak ada di Google Play kan. Jadi kalian harus aktifkan ini dulu, baru dia bisa diinstal. Kemudian mode demo ini untuk mengaktifkan fitur demo dari handphonenya, saya tidak mau aktifkan. Kemudian lock buffer size, ini biasanya yang saya tahu ya, lock buffer size ini digunakan apabila kita ingin main game online. Ini matikan saja, dia jaringannya itu tidak akan lag atau tidak akan patah-patah, setidaknya sedikit membantu lah. Biarpun RAM di handphone kalian itu lebih berpengaruh, cuma setidaknya ini dia lebih membantu. Di sini standarnya 256 sesuai bawaan pabrik. Ini tampilan ketukan. Tampilan ketukan ini fungsinya untuk apa? Apabila kalian aktifkan, maka dimanapun kalian sentuh itu akan ada nampak icon seperti bulat kecil. Itu saya gunakan untuk apa? Ini aplikasi, menurut saya ini aplikasi yang sangat berguna ya bila diaktifkan, karena ini bisa mengetahui layar sentuh Anda itu aktif enggak di semua layar. Kadang-kadang kan ada handphone kita yang dia retak atau pernah jatuh, layarnya hidup tapi masih bisa digunakan. Jadi kita dengan aplikasi ini kita tahu layar sentuh kita itu berfungsi enggak di semua layar. Terus kita juga bisa mengetahui handphone kita ini layar sentuhnya itu fungsinya sampai berapa sentuhan. Misalnya sebagai contoh, saya keluar dulu ya. Oke, itu kan tadi sudah saya aktifkan. Di sini bisa kita lihat bila saya kemari ya. Ini lihat 2 sentuhan, 4 sentuhan, 5 sentuhan masih aktif. Dan kalau saya pun begini banyak ini, karena handphone saya sampai dengan 9 sentuhan kalau nggak salah, kemarin tuh pernah saya aktifkan. Oke, kita kembali lagi. Jadi fungsinya itu tadi untuk yang layar sentuh itu, kita masuk ke setelan tambahan, opsi pengembang, di layar sentuh ya, tampilkan ketukan, pointer location. Kemudian ini pointer location ini gunanya apabila kalian aktifkan, dimanapun kalian sentuh akan nampak dia garisnya. Ini fungsi layar sentuh yang lebih lagi ya istilahnya. Nah, setelah kalian angkat, kalian sentuh yang baru lagi, dia akan hilang, ya kan, nanti lagi yang baru. Itu terserah kalian lah, untuk apa gunanya kalian aktifkan itu kalian yang tahu. Saya tidak mau pakai. Show surface update ini, bila kalian aktifkan, kalian lihat akan seperti ini. Ini dulu saya sering gunakan apabila saya ingin mengerjai teman-teman saya, mengerjai handphone teman-teman saya bilang layarnya rusak, padahal cuma ini yang saya aktifkan.
Jadi ini setiap kalian sentuh, kalian berganti halaman, ini dia akan berubah-ubah terus. Oke, saya matikan saja. Show layout boundaries. Ini lihat. Ini lucunya kalau diaktifkan, ini layarnya jadi seperti ini dia. Apabila kalian kembali bisa kalian lihat. Ini kalau yang tidak mengerti pikir dia layarnya sudah rusak, ya kan? Padahal hanya kita aktifkan di setelan tambahan itu. Terus cara mengembalikannya gimana? Cara mengembalikannya gampang, balik lagi ke menu lagi, karena dia kan hanya tampilan saja. Balik ke opsi. Caranya bagaimana? Tinggal kita kembali lagi ke opsi pengembang, terus kita cari tadi show layout boundaries. Ini dia guys, tinggal matikan aja tombol birunya, kembali normal. Kemudian yang kedua ini force RTL layout direction, untuk memutar arah layar handphone sekalian. Karena kan seperti ini, itu semua tulisan, semua tata letak tulisan itu kan dimulai dari sebelah kanan dan di sebelah kanan. Bila kalian aktifkan bisa kiri, itu jadinya dia berubah, dia mulainya itu dari sebelah kiri, tapi ya awal tulisan karena kita pakai ejaan bahasa Indonesia dan internasional ya mulainya juga dari kanan, tapi dia kan mulainya dari sebelah kiri. Itu terserah kalian kalau mau kalian aktifkan. Kemudian skala animasi jendela, ini fungsinya apabila kalian aktifkan, sebagai contoh nih saya buat skala 2 saja, 2. Kalau kalian kembali dia tetap seperti biasa, nanti kalian sendirilah yang cari apa fungsinya, tapi di sini saya fungsikan yang sudah saya praktekkan 5 kali. Ini saya buat 5 kali. Durasi animator bisa dilihat kan, dia jadi pergantian jendela pun jadi tambah lambat. Buka opsi pengembang, dan juga berfungsi apabila kalian mau handphone kalian yang sering nge-lag itu mau tambah cepat, ini dimatikan saja, maka tidak akan ada animasi, dia langsung. Jadi tidak ada animasi, dia langsung. Tapi di sini standarnya dia sekali kali 1, itu standarnya. Tapi berfungsi juga untuk membuat performa handphone Anda lebih tambah cepat, itu di setel aja. Yang kemudian kita ke force GPU rendering. Ini dulu ya, simulate secondary display. Ini gunanya, lihat, saya kembali, saya aktifkan. Di sini ada layar tambahan kecil. Ini juga ukurannya bisa kalian setel sesuai dengan suka kalian. Ini ada fungsinya. Fungsinya apabila layar kita itu pecah di bawah atau retak separuh dari bawah atau dari atas, ini sangat berfungsi sekali ya. Terus kalau mau kalian matikan, kalian tinggal pencet kembalikan ke tidak ada. Force GPU rendering ini berguna untuk gamer. Ini untuk berguna untuk gamer. Saya juga belum tahu kali itu fungsinya apa, tapi itu berhubungan dengan GPU-nya. Juga visualis GPU rendering juga. So hardware level update ini juga dia fungsi. Jadi intinya itu yang baru sudah saya ketahui, yang sebetulnya fungsinya banyak. Pengoptimalan memori ini juga, batas proses latar belakang ini juga berfungsi. Kalau kalian mau handphone kalian tambah agak ringan, buat saja tidak ada proses latar belakang, itu akan tambah ringan handphone kalian. Kemudian bisa juga kalian buat maksimal 4 proses atau batas standar. Itu saja guys info yang saya bagikan untuk ini hari, semoga bermanfaat. Jangan lupa video tips dan trik Android ini di like, di subscribe channel saya biar saya tambah semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita dan bagi Anda semua soal dunia Android. Jangan lupa juga ditonton video saya yang lain tentang tips dan trik welder atau tukang